Walhasil itulah cara Gus Dur membesarkan saya barangkali. Menjawab pernyataan itu. Ya agak marah lah, agak marah. Dimarahi Gus Dur saya. Coba, dimarahi Gus Dur. Kalau nggak ngerti, diem aja sampean. Ini gimana sih bela ini Islam malah dimarahi gitu. Haul merupakan komunikasi dari kita yang masih memiliki ruh parsial dengan almarhumin yang sudah menjadi ruh universal. Kita di dunia ini, ruh kita masih juz'i parsial. Terhalang oleh batas-batas fisik, materi. Kalau sudah meninggal dan orang itu orang soleh, maka bergabung menjadi ruh universal bersama arwahnya para anbiya, mursalin, dan para ulama, solehin, aulia. Nah, Gus Dur sudah ada di sana. Kita kontak-kontak lah. Yang masih parsial ini, kontak-kontak, silah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan beliau-beliau yang sudah di alam roh universal. Mudah-mudahan kalau kita nanti menyusul beliau-beliau, kita bergabung dengan beliau-beliau menjadi roh universal. Tapi kalau orang yang matinya jahat, dia ingin bergabung masuk roh universal, tertolak, tidak diterima. Ingin kembali lagi ke dunia juga tidak mungkin, tidak bisa. Maka dia tidak memiliki tempat yang jelas, bergabung dengan roh universal tidak diterima, ingin kembali ke alam dunia tidak mungkin. Itulah hakikatnya siksa yang sangat pedih. Ini bahasa filsafat tapi. Kalau bahasanya mubalek kayak gimana ya, masuk neraka itu. Masuk neraka. Jadi siksaan itu adalah kita di sana tidak memiliki tempat yang jelas. Nah, universal itu sudah kembali menjadi al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Kalau kata mubalek, alam arwah. Yaitu sebagai emanasi dari asma-asma Allah. Dulu yang ada cuma zat Allah satu sendirian. Terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci, jadilah asma-asmanya. Asma-asma Allah 99, emanasi kedua menjadi a'yanus tsabitah, ruh yang akan lahir di dunia. Semuanya, dari A sampai Z, sudah di situ. Disitulah kita ditanya, alastu birabbikum, jawabnya, qalu bala. Orang-orang ateis juga jawab qalu bala waktu itu. Dari situ kemudian terjadi tajalli ghaibi. Manifestasi masih dari alam gaib, yaitu menjadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad terjadi tajalliyat, manifestasi, ta'ayunat, identifikasi, tanazzulat, dekadensi, jadilah alam semesta ini. Maka sesungguhnya alam semesta ini adalah merupakan tajalli syuhudi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli ghaibi dari a'yanus tsabitah, alam arwah. Al-Thabitah merupakan emanasi dari asma-asma Allah. Asma Allah emanasi dari zatnya yang tunggal, yang maha satu itu. Hakikat yang wujud adalah satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Wujudnya cuma satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Kira-kira itulah. Ini bicara tentang haul. Adapun saya dengan Gus Dur, kalau ceritakan gak akan habis satu malam barangkali. Antara lain, suatu ketika Pak Theo Syafi'i, udah meninggal ya. Orang PDI itu, pimpinan PDI, yang Kristen itu. Bapaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa namanya? Sekarang Lemhanas anaknya. Ya. Pidato, Pak Theo Syafi'i pidato. Islam di Indonesia tidak membawa peradaban. Tidak membawa kemajuan. Yang membawa kemajuan adalah Kristen. Cerita, Portugis datang sini begini. Inggris pernah datang pula ke sini. Terakhir Belanda lah. Saya menjawab pernyataan itu. Ya agak marah lah, agak marah.
Dimarahi Gus Dur saya. Coba, dimarahi Gus Dur. Kalau nggak ngerti, diem aja sampean. Ini gimana sih belain Islam malah dimarahi gitu. Ya, sudah agak reda marahnya, sudah bersada lagi saya tanya. Kenapa sih Gus kok jenengan tidak senang, tidak berkenan saya mengkanter Pak Dr. Syafi? Yang jawab ojo sampean. Orang-orang itu saja yang kanan-kanan itu. Sampean diem aja. Nanti sampean nengahin. Wah iya ya, Masya Allah. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Jadi yang jawab masalah itu masalah kecil. Masalah kecil yang jelas bertentangan dengan kenyataan. Yang jelas omong kosong lah, tidak nyata, tidak faktual. Faktanya Islam bawa peradaban kan gitu kan. Yang jawab jangan sampean. Orang-orang itu saja yang galak-galak itu. Sampean nanti menjadi penengah. Ya udah belajarlah Pak Gus Dur. Yang kedua, dipaksa menjadi anggota tim pencari fakta kerusuhan Mei 98. Bakar-bakar Jakarta itu. Ya Allah, itu beratnya luar biasa itu. Tapi saya nekan. Waktu itu tim ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya malah wakil ketua. Ya Allah, luar biasa itu. Latihan Gus Dur mendidik saya, melatih saya, menggembleng saya agar berani. Waktu itu berani memang. Karena apa ya? Karena belum tahu situasi secara sebenarnya lah. Berani aja nekat lah. Walhasil tim pencari fakta itu menghasilkan 6 bundel yang tebal diberikan kepada Pak Wiranto waktu itu Menhan dan Panglima. Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya sih. Yang kedua, ini malah ketua ini. Kalau tadi anggota, sekarang ketua tim pencari pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Gus Dur itu tiap malam dapat telepon dari Banyuwangi. Kalau nggak Kiai Hasan, Saudara Burhan, sudah meninggal semua ini. Gus ada pembantaian orang dituduh dukun santet. Berapa? 5, 3, 4, 6. Gus Dur diam saja. Sampai jumlah 25. Masih diam. Begitu sampai jumlah 30 lebih semakin bertambah. Baru Gus Dur teriak marah. Hentikan itu. Kenapa Gus? Kenapa Gus? Jangan kok awal-awal diam sekarang kok teriak. Yang pertama tadi yang waktu yang dibantai itu 5, 10, 20. Itu betul-betul dukun santet. Lah setelah lebih dari 25, ini bukan dukun santet. Ternyata kiai-kiai kan berjumlah 116 kiai-kiai. Loh saya dituduh Gus Dur menjadi tim pencari fakta pembantaian dukun santet. Masya Allah. Pergi ke Jawa Timur, menemui Pak Imam Utomo Gubernur, Kapolrinya Pak Samsuri, Pangdamnya Pak Joko Subroto. Rapat berunding di situ, ada Khairul Anam. Kurang seperempat jam selesai rapat, Joko Subroto nggak tahan, keluar dari rapat itu malah jadi berita besar, Pangdam meninggalkan pertemuan. Walhasil itulah cara Gus Dur membesarkan saya barangkali. Terus ke Banyuwangi, semua bertemu Bupati, Kapolwil, Kapolres, Dandim. Walhasil saya pernah seperti itu di perintah Gus Dur, sampai datang ke markasnya marinir di Situbondo. Konon katanya melatih ninja itu marinir. Namanya Budi apa siapa. Wah, itulah cerita dulu ini. Kalau sekarang nggak mau saya. Kalau saya disuruh gitu nggak mau saya. Tapi dulu saya mau karena belum tahu peta persis. Pokoknya ayo aja. Nekat betul. Nah, sekarang ke depan PKB harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan sedih, jangan susah. Jangan dihina, jangan minder, jangan kecil hati, harus menang. Kalau PKB kalah, dosa. Ya itu perintah Allah supaya menang. Nah kalau kalah berarti dosa. Sama dengan mencari ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhun. Jadi kalau bodoh, dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Jadi kita lagi berada di tengah-tengah pendosa semua ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Ini Quran ini. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan anak cucu yang kuat.
Jangan diafan. Apa artinya itu? Artinya kita harus kaya. Berarti melarat dosa. Iya, tenang. Bukan bercanda saya. Melarat dosa, bodoh dosa, kalah dosa. Oleh karena itu, Caimin harus menang. Saya pernah menafsiri Al-Quran di suatu ceramah di Tamak Beras. Justru mendengarkan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ila ta'afu inna akramakum indallahi atqakum. Kebanyakan kiai kalau mencontohkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Tuhan dan yang paling bertakwa, contohnya pribadi. Misalkan Mbah Hashim, Mbah Wahab, itu orang paling mulia. Ayat itu bukan konteksnya pribadi. Konteksnya apa? Qabilah dan sya'ab. Jadi inna akramakum indallahi atqakum artinya bangsa yang paling mulia. Umat yang paling mulia adalah umat yang paling bertakwa. Yang sadar hukum, tertib, disiplin, cerdas, sejahtera. Itulah akramakum. Bukan contoh Ki Hashim pribadi, bukan. Ini lagi bicara apa tadi dari awal apa? Dari awal bicaranya apa? Qabail, syu'uban wa qabail, nas. Nas manusia sebagai makhluk sosial, bukan kalau pribadi insan. Kalau nas makhluk sosial. Lagi bicara nas ini. Jadi yang paling mulia bagi Allah adalah bangsa yang beradab, bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera, yang keren, yang maju. Itulah inna akramakum indallah atqakum. Jadi kalau sekarang mana itu? Sekarang mana bangsa yang inna akramakum kira-kira? Mana? Jepang itu? Jepang atau inna akramakum indallah atqakum jadi mana itu? Yang jelas bukan Saudi Arabia, bukan. Bukan Madinah, Mekah, bukan. Yang jelas bukan itu. Mana negara yang di situ aman, tentram, disiplin, tertib, cerdas, sejahtera. Itulah inna akramakum. Korea Selatannya. Contohnya, contoh ya.